Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Spihat NIM 19 12 615. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan berkarya seni rupa. Di sini berikut ini terdapat beberapa konsep berkarya seni rupa yang terdiri atas: yang pertama, melakukan pengamatan; yang kedua, menentukan tema; yang ketiga, membuat sketsa; yang keempat, menganalisis sketsa; dan yang kelima, menyajikan karya. Nah, setelah semua tahap selesai dilewati, maka perlu penyajian karya seni lukis atau karya seni untuk memperlihatkan hasil karya yang telah dibuat dengan sebuah kegiatan. Adapun proses berkarya seni rupa yaitu diantaranya mencari ide atau gagasan berkarya, menentukan ide atau gagasan berkarya, menuangkan ide atau gagasan berkarya dalam sketsa, memindahkan sketsa, mempresentasikan karya seni, dan ada pula tahapan berkarya seni rupa. Berikut ini terdapat beberapa tahapan berkarya seni rupa yang terdiri atas: yang pertama, membentuk. Membentuk berawal dari wangsit dan gagasan dalam berkarya seni berwujud 3 dimensi yang mempunyai nilai indah dengan media atau materi tertentu. Teknik membuat bentuk karya seni rupa yaitu memutar, analitik konstruksi, yakni cara membuat karya seni rupa dengan keterampilan. Yang kedua, media atau bahan pembentuk. Media dan materi pembentuk pada umumnya terbuat dari materi lentur atau lunak. Media materi pembentuk karya seni rupa antara lain tanah liat, gips, bubur kertas, dan plastisin. Sedangkan alat yang dipakai yakni tangan, bantalan papan, alat putar, atau kayu pipih. Selanjutnya, wujud karya seni membentuk. Wujud karya seni misalnya peralatan rumah, kerajinan keramik atau gerabah, kerikil bata, perkakas kerikil, dan sebagainya. Teknik membentuk. Membentuk yakni termasuk metode berkarya seni rupa yang berfungsi untuk mendapat hasil karya bernilai estetik melalui keterampilan seniman dengan media, materi, serta alat pembentuk. Alat berkarya seni rupa. Alat untuk berkarya seni rupa sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya seni rupa. Alat-alat tulis atau gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa. Seperti juga bahan, selain kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya, yaitu alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa, seperti alat pemotong, alat pengering, alat pengukur, dan sebagainya. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan materi selanjutnya. Ada rancangan rencana pembelajaran. Kompetisi yang ingin dicapai. Yang pertama, memahami alur rencana pembelajaran. Yang kedua, memahami cara penyusunan program semester atau prosem. Yang ketiga, memahami cara penyusunan RPPM. Yang keempat, memahami cara penyusunan RPPH. Indikatornya yaitu: yang pertama, menjelaskan alur perencanaan kegiatan. Yang kedua, mempraktikkan cara penyusunan prosem. Yang ketiga, mempraktikkan cara penyusunan RPPM. Yang keempat, mempraktikkan cara RPPH. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Zara Turbia dengan NIM 1912627. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini kita akan membahas tentang langkah kegiatan penyusunan program pembelajaran. Nah, di mana langkah kegiatan ini ada 3 ya. Yang pertama, penyusunan program semester atau biasa disebut dengan prosem. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang biasa kita sebut dengan RPPM. Yang ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dimana biasa kita sebut dengan RPPH. Selanjutnya yaitu penyusunan program semester atau prosem. Nah, langkahnya yang pertama, mendiskusikan tema dan subtema. Yang kedua, kerja kelompok menyusun program semester untuk satu tema. Yang ketiga, menelaah prosem, hasil kerja kelompok lain dan merevisi prosem berdasarkan satu tema. Yang keempat, mempresentasikan prosem yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau biasa kita sebut dengan RPPM. Langkah yang pertama yaitu mendiskusikan rambu-rambu penyusunan RPPM berdasarkan satu tema. Yang kedua, kerja kelompok menyusun RPPM untuk satu tema. Yang ketiga, menelaah RPPM, hasil kerja kelompok lain dan merevisi RPPM berdasarkan satu tema. Yang keempat, mempresentasikan RPPM yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau biasa kita sebut dengan RPPH. Langkah yang pertama yaitu mendiskusikan tema dan subtema dalam RPPH berdasarkan satu tema. Yang kedua, kerja kelompok menyusun RPPH untuk satu tema. Yang ketiga, menelaah RPPH, hasil kerja kelompok lain dan merevisi RPPH berdasarkan satu tema. Yang keempat yaitu mempresentasikan RPPH yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Nah, adapun contoh-contoh dari penyusunan pembelajaran itu ada terbagi menjadi 3 juga, ada yang prosem, RPPM, dan RPPH. Terima kasih.